materi tentang barisan deret notasi sigma. Ya. Jadi barisan itu apa sih? Barisan, lebih tepatnya barisan bilangan, itu adalah fungsi. Ya. Fungsi dengan daerah definisinya, ya kalau fungsi kan ada daerah definisi. Daerah definisinya merupakan bilangan asli. Ya. Lalu ada yang namanya deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Contoh, gini ya. Kita punya yang semacam ini namanya barisan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Ini merupakan sebuah fungsi tadi kan. Daerah definisinya bilangan asli itu begini. Kalau bilangan asli kan mulai dari 1 nih. Ya, kalau n-nya 1, nilainya 1. N-nya 2, nilainya 2. Kalau enggak saya kasih barisannya jangan gini deh, terlalu bagus. Misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Suku ketiga, nilainya 5. Suku keempat, nilainya 7. Ini itu daerah definisi nih. Daerah definisinya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini nilai fungsinya. Nah, kan kalau yang namanya fungsi itu ada nilainya. Nah, nilainya jadi kalau daerah definisi fungsinya kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ketika n-nya 4 gitu ya, nilainya 7. Jadi fungsinya kayak gimana kalau gitu? Fungsinya itu kayak gini nih. Fn sama dengan 2n min 1. Nah, gitu kan. Kalau n-nya 1, 1. N-nya 2, 3. N-nya 3, 5. Dan seterusnya. Gitu ya. Kadang, bukan kadang, biasanya ditulisnya gini nih. Ditulis begini. Nah, gini aja. Udah menunjukkan bahwa itu tuh namanya barisan dari 2n-1 ya, dengan n-nya mulai dari 1. Boleh ditulis begini juga boleh. Nah, gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau itu barisannya, deretnya kayak gimana? Nih, deretnya kayak gini. Deretnya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Nah, itu deretnya. Ya. Ini halaman 1. Halaman 2. Nah, tadi udah barisan, deret artinya seperti itu. Kita akan mempelajari di sini 2 macam gitu ya. Ada barisan aritmatika yang macam pertama, barisan dan deret aritmatika. Ya. Nah, barisan aritmatika itu apa? Ya, barisan dengan selisih atau beda antara 2 suku berurutan selalu tetap. Ya. Jadi barisan aritmatik atau saya singkat BA itu barisan dengan ya selisih atau beda gitu ya antara 2 suku berurutan selalu tetap gitu ya. Oke. Nah, apa saja yang kita bisa kaji dari barisan aritmatik? Yang pertama, kan tadi bedanya selalu tetap. Ya, beda atau selisih antara 2 suku berurutan. Bedanya itu kan berarti suku kedua kurang suku pertama. Suku ketiga kurangi suku kedua. Dan seterusnya sampai suku ke N kurangi suku ke N-1. Nih, kalau mau lihat halaman sebelumnya ini nih. Ya, katanya ada yang belum SS. Nah, ini tuh kita sebut suku pertama. Ini tuh kita sebut suku kedua.
ini kita sebut suku ketiga, ini kita sebut suku keempat. Gitu ya. Udah ya, udah diakses kali ya. Lanjut. Nah, itu cirinya ya. Jadi beda sama dengan itu. Katanya kan bedanya tetap. Nah, itu kita punya, kalau suku pertamanya itu sama dengan A, berarti suku kedua itu A tambah B. A tambah B. Ya, betul, A tambah B. Karena kan suku pertama tambah bedanya. Suku ketiga A tambah 2B. Ini suku pertama, suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya. Berarti suku ke N, UN, itu A tambah N-1 kali B kan? Polanya kan begitu ya. Jadi kita punya di aritmatika, UN itu adalah A tambah N-1 kali B. Dengan A itu adalah suku. Lalu yang berikutnya apalagi yaitu kalau kita jumlahin suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai seterusnya sampai dengan suku ke N gitu ya. Itu kita sebut sebagai SN. SN itu adalah jumlah N suku pertama ya. Itu sama dengan di sini kan lihat A-nya ada sebanyak N buah jadinya kan? Kan semuanya memuat A kan di situ kan? Jadi A-nya sebanyak N tambah nanti ada B tambah 2B dan seterusnya. Jadi saya bisa keluarin B-nya nih. 1 tambah 2 sampai N-1 gitu ya. Oke. Nah, ini sama dengan A kali N tambah B. Nah, 1 sampai N-1 itu berapa? Nah, cara jumlahinnya gini kan. Dulu ada yang namanya seorang anak kecil namanya Gauss gitu ya. Di sekolahan ini dia ditanya oleh gurunya 1 sampai N itu gimana sih jumlahnya? Berapa jumlahnya? Si Gauss itu memperkenalkan metode dengan cara seperti ini. Sama dia dibalik. Ini N, N-1, N-2 sampai 1. Lalu dia jumlahin. Oh, sama ini N+1. Ini jadi 2SN kan? Ini juga sama N+1. Ini juga sama N+1 gitu kan ya. Sampai ujungnya N+1 juga kan. Jadi ada N kali N+1. Jadi didapat SN-nya itu adalah setengah N kali N+1. Gitu ya. Jadi kalau 1 sampai N-1 jumlahnya bagaimana? Ya sama. Kita punya setengah jadinya kan N-1-nya dipindahin ke depan sampai yang di belakangnya 1. Oh ada N-nya sebanyak N-1. Jadi N-1 kalikan N. Paham sampai situ? Ya. Nah, itu adalah jumlah suku N suku pertama. Ya. Atau kita bisa tulis menjadi AN tambah setengah B gitu ya. Dalam kurung N-1 atau kita bisa tuliskan menjadi 2 AN, bukan 2 AN, setengah N dalam kurung 2A plus N-1 ya kali B. Nah, gitu ya. Betul? Atau bisa ditulis menjadi setengah N dari A tambah UN. Karena UN itu kan A tambah N-1 kali B. Nah, gitu. Itu kan lebih singkat jadinya kan? Ya. Nah, itu adalah formula daripada jumlah N suku pertama untuk deret aritmatika. Begitu ya. Oke, lanjut. Halaman 3. Ini halaman 3. Masih tentang barisan dan deret aritmatika. Berikutnya adalah hubungan antara UN dan SN. Ya. UN itu SN kurang SN-1. Ya, logis kan? Karena SN itu adalah jumlah N suku pertama. SN-1 jumlah N-1 suku pertama. Kalau kita kurangi, habis semua tuh yang N-1 suku pertamanya. Tinggal suku ke N. Ya kan?
Makanya itu adalah sebagai UN. Yang berikutnya, kalau barisan aritmatika mempunyai suku sebanyak ganjil, ya, misalkan ada 3 suku, 5 suku, dan seterusnya, maka suku tengahnya bisa kita cari, yaitu kita sebut sebagai UT, ya, yaitu suku pertama tambah suku ke terakhir dibagi 2. Kok bisa? Logikanya begini, ini suku pertama, suku kedua, ini suku ketiga nih, ya, ini suku keempat, ini suku kelima, misalkan begini ya. Oke, suku pertama ditambah suku ke N, 2A tambah 4B. Saya bagi 2, itu kan menjadi A tambah 2B kan? Ini kan jadi suku ketiga. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Ya, nah ini sama dengan apa? Sama dengan kita bisa tuliskan sebagai SN dibagi N. Karena tadi SN kan setengah N A plus UN. Kalau kita bagi N, sama saja, itu jadi suku tengah. Kalau mau tahu posisi suku tengahnya di mana? Di setengah N tambah 1. Contoh yang tadi, kalau N-nya ada 5, ya, si T-nya suku tengahnya di posisi ke-3. Nah, kan? Gitu. Oke, lanjut. Apalagi yang kita bisa bedah dari barisan dan deret aritmatika? Jika di antara 2 suku berurutan, ya, pada barisan aritmatika disisipkan K buah suku, ya, jadi disisipkan K buah suku, maka barisan aritmatika yang baru, ya, akan mempunyai bedanya adalah beda yang baru, yaitu B bintang namanya, gitu ya, yaitu B dibagi K plus 1. Maksudnya gimana? Ya, begini. Saya punya 1, 3, 5, 7, 9. Ini barisan aritmatik yang lama. Lalu barisan aritmatika yang baru, saya sisipkan di antara 2 suku ini, misalkan sebanyak 3 suku baru. 3 buah suku. Ya, 3 buah suku. Yaitu berarti menjadi 1, katakanlah ini A. A1, A2, A3. Lalu 3, B1, B2, B3, 5, C1, C2, C3, 7, D1, D2, D3, 9. Kan di antara 2 suku disisipkan 3 suku. Ya. Nah, sehingga barisan aritmatika yang baru ini sekarang bedanya jadi berapa? Yaitu B bintang. Kalau tadi di sini B-nya adalah 2, 3 kurang 1, sekarang menjadi 2 dibagi sisipannya, 3 tambah 1, alias setengah. Jadi, barisan aritmatika yang barunya ada menjadi seperti apa? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dan seterusnya. Ya, ini akan kamu bisa sisipkan kan akhirnya kan? Cocok kan? Bedanya semua setengah. Gitu. Paham ya? Nah, lalu bagaimana banyaknya suku pada barisan aritmatika yang baru? Ya. Nah, kalau di sini banyaknya suku, banyak suku itu sama dengan N alias 5. Kalau di sini banyak sukunya itu kita sebut N bintang, itu akan sama dengan banyak suku yang lama ditambah berapa yang dia sisipkan di antara 2 suku.
yang berurutan. Yaitu ada sebanyak K dikali ruang kosongnya itu kan ada sebanyak, kalau saya punya N suku, berarti ruang kosongnya adalah N-1 suku. Jadi dikali N-1. Jadi ini adalah banyaknya suku yang baru. Yaitu kalau dalam contoh tersebut, N bintangnya menjadi 5 tambah 4 kali 3, alias ada 17. Coba aja dicek, gitu kan ya. Gitu. Jelas begitu? Oke. Bisa lanjut nih. Oke. Baik, lanjut ya. Lanjut. Halaman 4. Oke. Selanjutnya adalah, saya lanjutin di halaman 3 sedikit lagi deh yang di sini ya. Karena tentang aritmatika juga. Kalau ada 3 bilangan membentuk barisan aritmatika, misalkan ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, maka kita akan punya hubungan bahwa suku pertama ditambah suku ketiga itu sama dengan 2 kali suku kedua. Alias suku kedua itu merupakan rata-rata dari suku pertama dan suku ketiga. Gitu ya. Itu informasi yang kita bisa peroleh dari barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tentang barisan dan deret, mana ini? Nah ini. Barisan dan deret geometri ya. Barisan dan deret geometri. Nah, barisan geometri itu apa? Saya singkat BG. Itu adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding ya antara dua suku berurutan selalu tetap. Kalau tadi selisihnya selalu tetap, kalau sekarang rasionya. Jadi apa saja yang kita bisa bedah di sini? Rasio itu berdasarkan suku kedua bagi suku pertama, suku ketiga bagi suku kedua, sampai suku ke N bagi suku ke N-1. Kalau saya punya ini suku pertama adalah A, suku kedua adalah A kali R kuadrat, maka suku ke N A kali R, kalau suku ketiga pangkatnya 2, berarti suku ke N pangkatnya N-1. Ya, dengan A-nya suku pertama. Lalu, bagaimana jumlah N suku pertama atau SN? Jumlah N suku pertama itu adalah A tambah AR kuadrat, dan seterusnya. Sampai AR pangkat N-1, kita bisa kalikan dengan R, menjadi AR kuadrat, dan seterusnya. Sampai dengan AR pangkat N. Kalau kita kurangi, maka terjadilah perang dunia. Di sini kecoret, maksudnya begitu ya. Nah, siapa ini? Ngebel pintu rumah. Siapa ini yang masuk? Oh, udah ya. Nah, kayak gitu.
kita akan punya di sini SN buka kurung 1 min R sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N. Nah, jadi ini adalah jumlah N suku pertama, yaitu A kalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya, begitu. Nah, kalau kita mau menuliskan dalam bentuk biasanya begini. Ini berlaku untuk R di antara min 1 sampai 1. Ya. Kita bisa juga menuliskan SN sama dengan A, R pangkat N min 1 per R min 1. Kalau R yang lebih kecil min 1 atau sebenarnya sama sajalah. Kamu mau pakai kiri kanan juga boleh sebenarnya untuk R yang apapun. Gitu ya. Karena kan nanti tandanya sama-sama, kalau atas minus, bawah minus ya kecoret juga. Gitu ya. Oke. Lanjut. Yang D. Apa hubungan UN dan SN? Hubungannya ya sama kayak tadi. Kalau SN lah jumlah N suku pertama, SN min 1 jumlah N min 1 suku pertama, jadi UN-nya ya SN kurang SN min 1. Nah, jika barisan geometri memiliki suku tengah, ya, maka suku tengahnya adalah kita sebut sebagai UT. Kalau tadi rata-rata aritmatikanya, kalau sekarang rata-rata geometrinya atau rata-rata ukur. Dengan T-nya ya sama kayak tadi ya, setengah N plus 1. Contoh, suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima. Suku tengahnya ini nih, yang saya kotakin. Itu kan merupakan perkalian dari A kali AR pangkat 4, saya akarin. Artinya sama dengan rata-rata geometri atau rata-rata ukur, disebutnya gitu ya, dari suku pertama dan suku terakhir. Jelas ya? Nah, berikutnya bagian F, kalau di antara dua suku berurutan pada barisan geometri, disisipkan K buah suku, maka barisan geometri yang baru akan punya rasio baru, yaitu disebutnya R bintang. Gimana rasio barunya? Sama kayak tadi, kalau kita sisipkan di sini K buah, kalau di sini kita punya akar pangkat K plus 1 dari R. Itu adalah rasionya. Gitu ya. Kamu bisa ilustrasikan seperti yang tadi sama, ya. Contohnya gini deh. Ini barisan geometri lama. 1, 2, 4, 8, 16. Barisan geometri baru, ya. Ini kita punya 1, sisipkan 2 bilangan, 2, sisipkan 2 bilangan, 4, sisipkan 2 bilangan, 8, sisipkan 2 bilangan, 16. Ya. Di sini R-nya adalah 2, di sini R bintangnya adalah sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Gitu ya. Maka kamu punya yang berikutnya adalah di sini adalah 2 pangkat 1/3, di sini adalah 2 pangkat 2/3, di sini kan 2 pangkat 3/3 alias 2, cocok kan? Ya. Dan seterusnya. Ya. Di sini adalah berikutnya 2 kali 2 pangkat 1/3, berikutnya 2 kali 2 pangkat 2/3, berikutnya 2 kali 2 pangkat 3/3 alias 4, dan seterusnya. Berarti kan cocok, gitu ya.
Cocok. Nah, gitu ya. Oke, lanjut halaman 5. Nah, bagaimana dengan tadi yang apa? Yang F ya, sekarang G ya. Hasil kali, ya silakan. Belum mau ke toilet. Hasil kali N suku pertama. Maksudnya ini suku pertama dikalikan suku kedua, kalikan suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan N suku pertama dikalikan. Kita sebutnya HN. Itu kan sama dengan A pangkat N kali R pangkat 1 tambah 2 sampai N min 1 yang berdasarkan Gauss setengah N min 1 kalikan N, ya, di mana ini bisa kita nyatakan menjadi akar dari A kali UN dipangkatin N. Gitu? Ya. Sama kan? Kan UN itu kan A kali R pangkat min 1, N min 1 kan? UN itu kan? UN itu kan A kalikan R pangkat N min 1. Kalau AUN berarti A kuadrat R pangkat N min 1. Kalau AUN pangkat N, A pangkat 2N, R pangkat N min 1. Ya, kalau kita akarin, berarti menjadi A pangkat N, R pangkat setengah N, N min 1. Nah, cocok. Gitu ya. Lalu ada lagi, kalau 3 bilangan membentuk barisan geometri. A, AR, AR kuadrat. Sama kayak tadi, kalau 3 bilangan membentuk barisan aritmatika, suku tengahnya merupakan rata-rata aritmatik dari suku pertama dan suku ketiga. Kalau 3 bilangan membentuk barisan geometri, itu suku keduanya merupakan rata-rata geometri dari suku pertama dengan suku ketiga. Gitu ya. Seperti itu. Atau bisa dituliskan juga AR kuadrat sama dengan A kali AR kuadrat. Ya. Oke. Nah, berikutnya halaman 6, kita akan lihat tentang barisan dan deret geometri tak hingga. Jadi, pada barisan geometri saya punya contoh misalkan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Deret geometrinya begini. Nah, yang semacam ini kalau sampai dengan infinite, suku ke N ya, N menuju infinite, ya, N menuju infinite, ini kita sebut sebagai barisan geometri tak hingga. Gitu ya. Nah, tidak semua barisan geometri tak hingga ini mempunyai nilai alias konvergen. Konvergen itu artinya menuju ke suatu nilai. Ya, contoh gini. Kalau saya punya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Ini akan menuju ke infinite kan, logikanya kan? Kan akan makin gede. Tapi kalau 1 tambah setengah, tambah 1/4, tambah 1/8 dan seterusnya. Nah, ini kan makin lama sukunya, nilai sukunya makin kecil. Kalau saya misalnya ini sebagai S infinite, saya kalikan dengan R, di mana R-nya itu adalah setengah, ini kan R-nya setengah. Ya, kalau di sini tadi R-nya 2. Ya, maka kita akan bisa mendapatkan di sini menjadi setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Kalau kita kurangi menjadi, nah ini musnah, ya musnah ini, musnah sama ini. Nah, kan yang atas sukunya lebih banyak yang dari yang bawah. Nah, pasti ada muncul pertanyaan seperti itu kan? Hati-hati. Di sini kan kalau menuju takia, suku ke N-nya akan menuju ke
nol. Memang dia nggak nol, tapi menuju ke nol. Karena 1 per gede banget. Itu kan berarti menuju ke nol, betul? 1 dibagi gede banget kan menuju ke nol. Ya. Maka di sini nanti ditulisnya memang begini. Ditulisnya itu 1 dibagi 1 min setengah alias 2. Tapi dibacanya itu bukan sama dengan 2. Dibacanya menuju 2. Atau istilahnya konvergen ke 2. Gitu kan? Ya. Jadi deret takingganya konvergen ke 2 artinya. Ya. Bukan sama dengan 2. Tapi ditulisnya begitu. Nanti kita akan belajar tentang limit nanti ya. Di semester ini, tapi mungkin bulan November atau Oktober. Itu bahan kelas 11 kalau di reguler. Kalau kalian itu di bulan November atau Oktober kelas 10. Ya, sangat cepat kan percepatan. Nah, oke. Tadi saya mana ini? Konvergen. Ya. Jadi kesimpulannya begini. Barisan geometri takhingga akan konvergen. Konvergen itu sekali lagi dia menuju ke suatu nilai. Kalau bagaimana? Kalau rasionya di antara min 1 sampai 1. Itu tadi saya kasih contoh kan. Itu mengakibatkan si U tahingganya menuju ke 0. Ya kan? Si suku ke tahingganya menuju ke 0. Ya. Sedangkan barisan geometri takhingga akan divergen. Ya. Kalau bagaimana? Kalau si rasionya itu lebih kecil min 1 atau lebih dari 1. Ya, itu dia konvergen. Karena seperti itu tadi contoh. Kalau rasionya lebih dari 1, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya gitu kan. Nah itu divergen istilahnya. Divergen itu menuju takhingga atau menuju min takhingga gitu loh. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan jumlahnya secara umum? Nah, kalau dia konvergen, jumlah deret geometri takhingga, kalau dia konvergen ya, itu adalah S takhingga, yaitu ya ini aja kamu lihat contoh tadi. 1 itu sebagai A-nya kan, suku pertama, dibagi 1 min setengah ini kan rasionya kan. Nah, A dibagi 1 min R. Ya. Sekali lagi kalau R-nya di antara min 1 sampai 1 ya. Ini. Kalau di luar itu, yang ini, ininya akan menuju takhingga atau min takhingga lah begitu ya, divergen itu ya. Oke. Sip, sampai situ. Silakan dicerna dulu. Oke. Lanjut ya. Wush, suruh lanjut langsung keluar. Kumaha? Halaman 7. Ya. Halaman 7 begini. Nah, apa? Ada pertanyaan dulu nggak deh? Itu dulu deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, kalau nggak ada, begini.
kita punya deret khusus. Ini tadi nomor berapa sih? Nomor. Nggak ada nomornya, Bapak. Pakai poin ya tadi ya. Deret khusus. Deret khusus tuh gini. Contoh. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Ini kan jumlah n bilangan asli pertama. Yang tadi kita sudah tahu, setengah n plus 1. Yang kedua, misalkan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat dan seterusnya. Ini jumlah n bilangan persegi kita sebutnya ya. Atau jumlah kuadrat n bilangan asli pertama. Ya. Ini berapa jumlahnya? Nah, begini. Kita bisa, ini kan jumlahnya 1/6n, n plus 1, 2n plus 1. Kita bisa membuktikan dengan cara berikut. Tapi saya buktinya akan melihat dulu yang A ya. Bukti yang A ini selain menggunakan Gauss, saya akan tampilkan dengan cara seperti berikut. 1 tambah 2 sampai N ini, kita bisa tulis sebagai sigma I1 sampai N. Nah ini tentang notasi sigma sekalian saya bahas. Jadi cara baca notasi sigma ini, sigma itu tambah. Ya. I-nya itu dia bergerak dari 1 sampai N. Jadi cara bacanya, kalau I-nya 1, dia 1. Kalau I-nya 2, dia 2. Dihubungkan dengan simbol tambah itu. Yaitu karena sigma. Sampai kapan ditambahinya? Sampai ujungnya I-nya N. Gitu. Contoh lain. Kalau sigma 1 apa? Kalau sigma 1 itu, kalau I-nya 1 ya 1. Tambah. I-nya 2 ya tetap 1. Karena kan nggak ada I-nya di situ. I-nya 3 ya 1 aja terus. Sampai kapan? Sampai N juga I-nya 1. Jadi sama dengan N karena satunya ada sebanyak N. Kalau sigma 1, sigma I kuadrat. I-nya 1 sampai N. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai kapan? Sampai N kuadrat. Dan seterusnya ya. Satu lagi deh. Misalkan sigma 2N min 1, 2I min 1. I-nya 1 sampai 5 misalkan. Ya berarti artinya 2 kali 1 kurang 1 tambah 2 kali 2 kurang 1 tambah 2 kali 3 kurang 1 tambah 2 kali 4 kurang 1. Udah segini aja deh ya. Ini sampai 4 aja. Tuh. Ya. Itu maksudnya. Nah, balik ke yang tadi ya. Kita pandang ya. Sigma I1 sampai N dari I plus 1 kuadrat. Ini bisa dituliskan menjadi ini I kuadrat plus 2I plus 1. Alias ini menjadi saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi begitu. Yang ini menjadi sigma 2I. Kalau sigma itu kan karena tambah ya. Boleh saya pisah gitu. Kan A tambah B. 1 tambah 2 tambah 3 kan. Saya bisa 1 tambah 2 dulu. 3-nya sendiri kan boleh kan. Kalau penambahan kan seperti itu. Nah makanya saya boleh pisah begitu. Gitu ya. Nah yang sebelah kiri ini akan banyak unsur yang hilang. Karena kalau I-nya 1 kan 2 kuadrat. I-nya 2, 3 kuadrat. Sampai ujungnya I-nya N, N plus 1 kuadrat. Dikurangi, di sini I-nya 1, 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai ujungnya N kuadrat. Nanti kecoret nih semua nih. Kejebret nih ya, sampai N kuadrat. Jadi tinggal nyisa ini doang, yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan bisa ditulis menjadi I, 2-nya boleh keluar. Ya kan? Karena kan 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya kan 2 boleh keluar. 2 dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya kan begitu. Sedangkan sigma 1 tadi udah tahu katanya N. Gitu ya. Jadi di sini saya bisa memindahkan N-nya ke sebelah kiri menjadi ini sigma I, I-nya 1 sampai N, saya bagi dengan 2. Inilah dia sigma I1 sampai N dari I, yaitu setengah dari N kuadrat plus 2N plus 1 min 1 min N. Gitu ya. Alias sama dengan setengah
N kuadrat plus N alias setengah N, N plus 1. Jadi kita bisa mendapatkan dengan cara lain, selain cara Gauss yang begitu sederhana, kalau sekarang cukup kompleks. Tapi kenapa dijelaskan cara ini? Karena nanti akan kita tunjukkan cara deret kasus yang B ini, deret khusus yang B ini dengan menggunakan cara yang A, yang tadi dilakukan di A. Gitu ya. Oke. Lanjut, halaman 8. Nah, sekarang kita lihat yang tadi, yang B. Nah, ini begini. Dia kok bisa sama dengan ini? Nah, gitu kan ya, tadi kan permasalahannya. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu pandang sigma I1 sampai N dari I plus 1 pangkat 3. Yaitu I pangkat 3 tambah 3 sigma I kuadrat tambah 3 sigma I tambah sigma 1. Gitu ya. Lalu kita kurangi, ini kurang ini, akan menyiapkan N plus 1 pangkat 3 kurang 1. Sedangkan yang sebelah kanan kita mengharapkan yang ini, itu yang ditanya. Sigma I adalah setengah N, N plus 1, sigma 1 adalah N, maka kita mendapatkan sigma I kuadrat adalah N plus 1 pangkat 3 kurang 1, kurang 3/2 N, N plus 1, kurangi N, gitu ya, dibagi 3. Yang tidak lain adalah N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N plus 1 min 1 min 3/2 N kuadrat min 3/2 N min N. Ini akan sama dengan kalikan 2 atas bawah. Ini kejebret dulu. Ya, berarti menjadi 2N pangkat 3 tambah 3N kuadrat. Karena di sini kan 6 dikurangi 3, jadinya 3. Lalu di sini juga 6 dikurangi 3, itu 3 dikurangi lagi 1 jadi 2N, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan ya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, kita akan mendapatkan di sini 1/6 N plus 1, 2N plus 1. Gitu. Ya. Sungguh ajaib. Ya. Sebenarnya nggak ajaib sih, karena ini matematika aja ya. Biar kesannya kan mewah gitu ya. Jadi sungguh ajaib. Itu jadi 1/6 N, N plus 1, 2N plus 1. Ya, begitu. Nah, nanti dengan cara yang sama, kamu akan bisa mendapatkan bentuk ini. Nah, nanti cobain sendiri ya kalau yang ini ya. Itu setengah N, N plus 1 kuadrat. Ya. Kalau logikanya ya, ini kalau pakai cara SD gini. Logika ini dengan cara SD gini. 1/3 kan 1. 1/3 tambah 2/3 itu kan 9. 9 itu kan 1 tambah 2 dikuadratin. Lalu ini 36. 36 itu kan 1 tambah 2 tambah 3 dikuadratin. Nah, makanya kenapa yang ini kan berarti 1 tambah 2 sampai N dikuadratin. 1 tambah sampai N kan kamu udah tahu setengah N plus 1. Nah, makanya kenapa jadi gitu. Cuman itu kan cara SD. By pattern. Kalau di SMA sudah mulai dengan pakainya ya kayak begini. Sigma notation. Karena pattern itu di sini nggak selalu dia. Pada pertemuan pertama saya pernah jelasinya. N kuadrat plus N tambah 41 itu N yang masukin 1 prima, 2 prima, 3 prima. Pas 40 nggak prima. Tapi kan kalau yang namanya pattern, orang masukin 1, 2, 3, sampai 10 juga udah capek. Ini udah pasti deh prima. Padahal kecele. Ya, N yang 40 bukan prima. Gitu kan ya. Kasihan deh lo. Gitu kan. Nah, makanya nggak bisa bukti pakai pattern itu dulu. Dulu. Ya. Dulu. Nah, kini berbeda.
Nah, jadi ada yang dulu, kini, dan yang akan datang tidak pernah berubah. Apa itu? Ya Tuhan, gitu ya. Oke. Ya, kalau yang ini kan ilmu berbeda. Sekarang kemana ini? Kok jadi lupa? Kebanyakan iklan. Sebentar. Tadi sampai itu ya, jumlah N, bilangan asli pertama, jumlah kuadrat, oke, jumlah kubik, udah. Ya udah, nanti seterusnya juga begitu. Ya. Nanti kamu tunjukkan nih deret khusus yang lain. Tadi halaman berapa? 8 ya, 9 nih. Deret khusus yang lain misalkan, nih, yang pangkat 4, saya tulis aja ya. Ini kalau nggak salah itu dia pernya per 30 deh. Gitu ya. Terus ada juga yang bilangan persegi. Nah, bilangan persegi panjang pertama, sorry, bukan persegi. Ini kalau nggak salah gini bentuknya. Ini cara menunjukkannya ya. Kalau yang sampai D sama dengan yang tadi. Tapi kalau yang E, F, G nanti berbeda. Ini kamu pikir sendiri dulu ya. Gimana nih nunjukinnya? Kok bisa jadi begitu gitu ya? Ini bilangan balok pertama namanya. Itu deret-deret khusus. Tuh. Lalu bilangan segitiga. Nah, ini yang cukup populer, bilangan segitiga. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 15 itu 1/6 N, N plus 1, N plus 2. Ya, gitu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang sigma notation. Ini halaman 10. Notasi sigma. Tadi sudah diperkenalkan. Coba saya tulis kembali. Kalau ini artinya apa? Ya, A sebanyak N kali, jadi NA. Kalau ada C kali AI, I-nya 1 sampai N, C-nya konstanta, boleh keluar di sigma itu kan. Ya kan? Sama aja tadi kan 2 tambah 4 tambah 6, ya 2-nya keluarin aja, 2 dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3, gitu ya. Gitu kan? Terus ada lagi misalkan AI plus minus BI, ya dipecahin aja AI-nya doang, lalu dijumlahin baru si BI-nya. Gitu ya. Kan boleh dipecah, karena kan penjumlahan. Ya. Gitu. Terus ada lagi misalkan sigma I 1 sampai N-1 dari AI tambah AN. Ya ini kan sama dengan sigma I 1 sampai N dari AI. Nah, indeksnya dari I 1 sampai N jadinya gitu ya. Tapi kalau mau dipecah bisa nggak? Bisa. 1 sampai N AI itu bisa dituliskan menjadi 1 sampai K AI tambah K plus 1 sampai N dari AI gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi apa? Misalkan sigma I 1 sampai E dari M ke N. Ini artinya apa? N min M tambah 1 kali C, gitu kan ya. Misalkan I 7, kan I-nya nggak selalu harus dari 1, bisa aja dari angka lain gitu ya. Tapi kalau dia mundur gimana? M sampai M min 1, itu 0. Karena misalkan sigma I-nya 7 sampai 6, nggak ada mundur gitu ya. Dia harus maju terus. Ya, jadi makanya kan di dalam matematika juga dia berpikir maju ya. Kita akan selalu diajarkan untuk berpikir maju kan, nggak boleh mundur. Nah, di sini indeks ini dibacanya seperti itu. Ya. Terus kalau yang kayak gini apa? Oh, ini juga sama lah kayak tadi ya. Sigma HI kuadrat plus minus 2 sigma AI BI tambah sigma
B kuadrat. Gitu ya. Seperti itu. Silakan, tadi ada yang mau mundur ke sini katanya, ke halaman sebelumnya. Oke. Ini halaman 10 tadi. Silakan. Sorry, salah. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke. Oke. Nggak ada. Luar biasa memang ini ya. Kalau nggak ada, ya sudah. Berakhirlah barisan deret gitu maksudnya ya. Nah, latihannya mungkin saya akan berikan satu set dulu aja ya. Nih. Satu set dulu lah. Nah, ini ya, apakah ada pertanyaan dulu nggak? Baik. Ini saya tutup boleh nggak? Boleh ya.